pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Di sini masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya nih pemirsa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Ramanda Tour and Travel, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang travel umroh. PT Ramanda Tour and Travel ini merupakan travel umroh berizin dari Kementerian Agama yang berkantor pusat di Tanjung Pinang. Dan tidak hanya berada di Tanjung Pinang saja, PT Ramanda Tour and Travel sudah tersebar di beberapa wilayah, yaitu seperti di Provinsi Jambi, kemudian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di Pekanbaru Riau, di Medan, Sumatera Utara, di Bojonegoro, Jawa Timur, dan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Baik pemirsa, bagi Anda yang mungkin berminat untuk melakukan perjalanan ibadah haji maupun umroh, langsung saja menghubungi kontak personnya. Nah, baik pemirsa, kita kembali lagi dengan pembahasan kita mengenai bahaya fitnah itu sendiri. Masih bersama Ude di sini. Ude, tadi kan kita sudah membahas mengenai bahaya fitnah, definisi tentang fitnah, dan juga perbedaan fitnah dengan gibah ya, Ustadz ya. Nah Ustadz, salah satu bahaya dari fitnah itu tadi adalah dosa jariah ya Ustadz ya, dengan kita menyampaikan informasi bohong mengenai seseorang yang mengancam akan reputasinya ya Ustadz ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perkara fitnah ini dengan orang yang menyebarkannya itu Ustadz? Ya, dosa yang besar itu salah satunya adalah dosa fitnah. Kenapa? Karena kebohongannya kemana-mana, penzolimannya kemana-mana. Ya. Apakah dosa fitnah itu bisa diampunkan oleh Allah? Kita kembali kepada konsep, kalau berbicara tentang ampunan, jelas ampunan Allah lebih luas daripada murkanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Tinggal teknisnya bagaimana ini. Ketika kita berbicara tentang fitnah, ya. Fitnah tidak cukup minta maaf kepada orang yang disakitin. Ya. Makanya kita sering lihat nih, ketika ada seseorang difitnah, lalu dia minta permohonan maafnya dipublikasi di media massa. Ya. Dipublikasi di media massa sekian hari. Ya. Kenapa? Karena ini fitnah, biar orang lain baca. Artinya apa, Pi? Fitnah itu harus kalau kita berbicara dengan zaman sekarang ya, harus dipublikasi permohonan maafnya. Ya kita punya sosial media, ya kita sampaikan, harus berani. Memfitnah orang berani, minta maaf juga harus berani. Ya, saya mohon maaf ini. Ya, lalu saya minta maaf juga kepada keluarga, kepada Popi, kepada keluarga, siapa saja yang kita fitnah, kita minta maaf. Yang pertama, etika teknis untuk minta maaf dari fitnah. Yang kedua adalah kita taubat kepada Allah, karena fitnah itu dosa yang sangat besar. Kita taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah dan jangan diulangin lagi. Ya, jangan diulangin lagi. Karena kejahatan lisan ini lebih bahaya daripada kejahatan tangan. Kejahatan lisan dampaknya lebih bahaya daripada kejahatan yang lain. Ya. Lidah tidak bertulang, tapi ketika berkata-kata bisa sampai ke hati sakitnya. Kita kena pisau, kena silet, bisa sembuh. Tapi kalau udah terluka gara-gara lisan, sembuhnya cepat, ingatnya selama-lamanya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, bagi korban fitnahnya sendiri, dia sudah pasti mengalami depresi ya Ustadz ya. Nah, bagaimana cara bagi korban fitnah itu untuk menghadapi fitnah yang sedang menimpanya? Iya, namanya korban fitnah gak ada yang enak. Depresi, stres, lalu terjadi sindrom malu mau keluar. Ya. Orang mandang itu seolah-olah, padahal gak mandang dia, seolah-olah mandang diri dia. Ya. Yang pertama, Popi, ikhlas. Ikhlas dengan fitnahan. Ya, ikhlas dengan fitnahan. Keikhlasan kita akan melunturkan dosa-dosa kita. Orang yang difitnah dosanya habis, Pop. Sirat waladiyah. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dia buat dosa dulu.
ya. Dosanya habis ketika dia ikhlas difitnah. Yang kedua, bukan hanya dosanya saja yang habis ketika dia ikhlas, kebaikan orang yang memfitnah itu pindah ngalir ke dia pahalanya. Masya Allah. Ya. Dosanya habis, kebaikannya bertambah. Yang ketiga, orang yang ikhlas, orang yang difitnah, jangan membalas fitnahan dengan fitnahan yang sama. Terkadang ketika kita difitnah, yang keluar adalah emosi kita nih. Emosi kita yang diikuti oleh hawa nafsu kita. Sehingga kita juga melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dia tuh sok bener, dia aja kayak gini. Dia fitnah saya, padahal dia seperti ini. Jadi nggak ada bedanya kita dengan orang yang memfitnah kita. Ya. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, ketika kita difitnah nggak butuh tabayun. Ketika kita difitnah juga nggak butuh klarifikasi sebetulnya. Nabi difitnah, Nabi nggak pernah tabayun. Sahabat difitnah, sahabat nggak pernah tabayun. Tabi'in difitnah nggak pernah tabayun, nggak butuh tabayun dan nggak mau tabayun. Ulama-ulama saleh difitnah juga nggak mau tabayun. Kenapa? Tabayun kita nggak menjadi klarifikasi, nggak menjadi solusi. Fitnah ini selesai. Klarifikasi kita juga nggak menjadi solusi. Bahkan dengan klarifikasi ini, dengan zaman sekarang ya, para jurnalis wartawan kan gorengannya kan luar biasa ya. Digoreng. Yang klarifikasi jadi seolah-olah menganggap, wah itu dia sok benar. Bisa aja terjadi, yang tidak diinginkan terjadi. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, selain ikhlas, dosa kita habis, pahala orang itu pindah ke kita. Yang kedua tadi apa? Nggak perlu kita tabayun dan klarifikasi. Yang dibutuhkan apa? Muhasabah diri, evaluasi diri. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang bisa membentengin fitnah adalah Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah adalah Allah. Ya. Jadi nggak perlu kita tabayun, klarifikasi. Wah nggak benar, saya nggak gini. Padahal dia gini ya. Lalu yang ketiga tadi Popi jangan membalas fitnahan dengan fitnahan yang sama. Jangan membalas penzaliman dengan penzaliman yang sama. Yang keempat, setelah kita ikhlas, kita evaluasi diri, kita tidak membalas, ya. Yang keempat adalah yang dibutuhkan adalah keistiqomahan. Keistiqomahan kita dalam buat baik. Artinya apa? Udah tugas kita buat baik aja. Maka kebaikan itu yang akan membalas, menjadi benteng, membalas fitnahan orang. Wah nggak bener lah, dia aja baik loh ternyata. Dia aja ini loh ternyata, dia ini loh ternyata, dia ini ternyata. Ya. Jadi biar kebaikan-kebaikan yang membalas. Salah satu contoh nih Pop. Trapper Ramanda itu pernah difitnah. Ya. Fitnahnya seperti ini. Jemaah nginapnya di Wisma, nggak di hotel. Pesawatnya transit. Yang ketiga makannya nasi kotak. Yang fitnah setelah dilacak-lacak dengan teman-teman travel, orang travel juga. Persaingan travel nih pemirsa Pinang TV. Ya, jangan gara-gara kita jualan lontong ribut dengan tetangga yang jualan lontong ya. Tetangga kita jualan buka puasa, kita jualan buka puasa lalu kita ini. Jangan. Kita nggak klarifikasi. Yang berbicara itu jemaah yang pernah berangkat. Enggak lah, hotel kita bintang 5, pesawat kita pakai Garuda dengan Saudi, kita nggak pernah pesawat yang transit, kita langsung ya. Makanan kita makanan buffet, restoran, apa saja dimakan boleh, mau sirup, mau kopi, mau susu, mau apa saja boleh, buah di mana-mana ada ya. Ini dakwah Taiman nih, sekaligus informasi nih Popi ya. Artinya Pop nggak perlu klarifikasi, enggak. Tugas kita udah buat baik aja, buat baik dengan keistiqomahan. Yang terakhir Popi, yakinkan dalam diri kita bahwasanya sehebat apa manusia menjatuhkan kita, sehebat apa manusia memfitnah kita, kalau Allah tidak berkehendak nggak akan jadi. Nabi bersabda dalam hadis arba'in ya. Lau ijtama'atil jins wal ins liyadurruka wa lam yadurruka illa ma qad kataballahu 'alaika. Yang artinya adalah kalau seluruh bangsa jin, seluruh manusia berkolaborasi, bangsa jin mulai dari jin Ifrit ya, sampai cucunya jin dan manusia berkolaborasi semua, liyaduruka, untuk menjatuhkan engkau, untuk memfitnah engkau, menganiaya engkau, menjelekkan engkau, menghina engkau, menistakan engkau, lam yadurruka illa ma qad kataballahu 'alaika. Semua yang enggak akan bisa terjadi
kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu. Kalau Allah nggak berkenan nggak akan jadi. Mau fitnah apa ya udah silahkan difitnah, ya, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, terakhir nih Ustadz, bagaimana cara agar diri kita dapat menjaga diri kita sendiri dari bahaya fitnah itu, Ustadz? Baik, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita, setiap manusia punya aib. Setiap manusia punya aib. Karena fitnah ini kan ketidakbaikan nih. Aib, ya, aib. Nabi kita bersabda, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aibnya dan tidak disibukkan dengan aib orang lain. Kita terlalu kepo dengan aib orang lain. Kita terlalu kepo dengan kekurangan orang lain. Kita terlalu kepo dengan kesalahan orang lain. Sehingga jadi fitnah kita sebarkan kemana-mana. Yang kedua, pemirsa Tanjung Pinang TV, hafizu ala alsinatikum. Jaga lisan kita, jaga lidah kita. Karena muara ketidakbaikan itu muaranya di lisan, di lidah. Dan muara kebaikan juga di lidah. Yang harus menjadi catatan kita adalah lidah tidak pernah berkurang dalam berkata-kata. Contoh, ya, ini saya kasih contoh. Acara kita, acara bagus nih, indahnya Islam, kita bicara agama. Bagi orang yang nggak suka, ada aja yang salah. Ya, ada, wah ini kurang ini, wah ini ustadznya kurang ini, hostnya kurang ini, wah kameramennya kurang ini. Ya, ada aja yang salah bagi orang yang nggak suka. Kenapa? Karena dia punya penyakit hati. Tapi kalau orang yang punya sifat qanaah, dia nggak akan menilai kejelekannya. Saya kasih contoh juga, Popi. Contoh yang kedua nih. Pemirsa Tanjung Pinang TV, coba kita nilai kitab ini. Ya. Bagi orang yang hatinya rusak, dia akan berkata, nggak bagus nih kitab ini. Wah, kok kitabnya pakai bahasa Arab, dia orang Indonesia. Ada aja, ya, yang salah ada. Kenapa? Karena yang dinilai adalah yang kurang, yang minus. Jadi coba kita menilai itu yang positif. Yang kita nilai adalah yang positif. Karena kalau kita nilai kekurangan nggak akan pernah habis. Jadi yang kita nilai positif. Hafizu ala alsinatikum. Jaga lidah kita. Yang ketiga, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, setiap kata kalimat yang keluar dari lisan kita, kullu kalimatin takhruju min alsinatikum tus'aluna yaumal qiyamah. Setiap kata kalimat yang keluar dari lisan lidah kita akan dimintakan pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Enggak luput satu huruf pun dari pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi hati-hati ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya Nabi berkata, as-sumtu hikmah wa qalilu fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi sedikit yang bisa diam. Ya. Idza nataqa safih fa khairun min ijabati as-sukut. Kalau ada yang bicara nggak baik, jangan diikutin, diam aja. Ustaz, tapi kan saya diam, saya nggak ikut ngomong. Cuman ketika dibilang, si fulan itu nggak baik, saya yang ngangguk. Oh iya, dia memang nggak betul gini-gini. Saya nggak ngomong, cuma ngangguk, sama. Qalilu wa katsiru sawa haram. Ngomong, nggak ngomong, ngangguk, nggak ngangguk, tetap hukumnya haram, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, ternyata fitnah ini sangat berbahaya, pemirsa. Karena dapat membunuh karakter seseorang. Dan sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah, jadi pemirsa, agar kita terhindar dari dosa fitnah ini, ada baiknya kita menjadi manusia yang lebih sedikit berbicara, namun sesuai dengan kenyataannya. Nah, baik pemirsa, itulah tadi perjumpaan kita dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri Sucikan Hati pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita harus berpisah di hari ini ya pemirsa ya. Dan kita juga akan kembali lagi di episode berikutnya, tentunya masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mulianya Ramadan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata, Popi beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.